بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu lahu. Wa ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب شيئا أكثر من حبه صدق الله ورسوله. Bapak pimpinan SMU SMA PGRI Dua Palembang beserta wakil dan Bapak Ibu guru, Dewan Pengajar, siswa dan siswi, para calon presiden dan menteri Republik Indonesia. Alhamdulillah syukur pada pagi menjelang siang ini kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dapat menjadi wasilah jembatan menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Mari kita sama-sama baca salawat. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah, cita-cita kita tercapai, dosa kita terampunkan, selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin.
Fadilat orang yang membaca salawat Nabi, satu, dia mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya orang yang baca salawat, apapun bentuknya salawat, berarti dia sudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dua, wong yang baca salawat itu bakal mendapatkan rahmat dari Allah. Satu kali salawat mendapatkan rahmat dari Allah 10 kali lipat. Siapa yang baca 10 kali salawat dapat rahmat Allah 100 kali lipat. Amin. Siapa baca 100, Allah akan memberikan rahmat 1000. Man shalla 'alaiya alfan lam tamassuhun nar. Siapa baca salawat dengan aku 1000 kali, maka Allah tidak akan sentuh, di jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Satu rahmat ke rahmat Allah berikutnya, derajatnya, jarak satu rahmat, satu derajat ke derajat berikutnya, kata ulama, perjalanan 500 tahun. Derajat itu tidak akan Anda dapatkan setelah Anda meninggalkan dunia. Untuk mendapatkan itu salah satunya dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kedua, ketiga, orang yang baca salawat Nabi, dosanya diampunkan oleh Allah. Keempat, orang yang baca salawat kepada Nabi, doanya dikabulkan oleh Allah, hajatnya tercapai. Kelima, orang yang baca salawat kepada Nabi, urusannya diperlancar oleh Allah. Keenam, orang yang baca salawat kepada Nabi sama dengan dia bersedekah. Ini nilai yang Allah Ta'ala berikan. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ma min ahadin min ummatik shalla 'alaika wahidan illa sallat 'alaihi 70,000 malak yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah." Ya Muhammad, tidaklah umatmu baca selawat kepadamu satu kali kecuali 70,000 malaikat memohonkan ampun untuk dia kepada Allah sampai pada hari kiamat. Satu kali baca selawat, 70,000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk kita sampai hari kiamat. Satu kali selawat. Maka itu salawat itu tidak boleh tertinggal. Dan alhamdulillah anak-anak PGRI sudah ambil bagian adanya hadrah, yang di dalam hadrah itu rata-rata semuanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ashiqal Mustafa abshir bilal huna. Wahai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, berbahagialah kalian dengan berharapan satu harapan yang tinggi. Kenapa? Ya ashiqal Mustafa, wahai orang yang menyenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, siapa yang banyak baca salawat pada Nabi, dia helat kaget, dia bakal dikasih air dari air minum telaga Haud, telaga Kausar. Telaga Kausar itu tidak dimiliki oleh Nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah cangkirnya sebanyak bintang di langit. Menurut kabar dari orang yang terpintar di dunia ini, namanya Syekh Google. Menurut Google, dari 9 planet, Jupiter, Mars, segala macam itu, dari satu gugusan, dari satu planet memiliki bintang.
Diperkirakan jumlah bintang satu gugusan itu tidak kurang dari sekian miliar. Tetapi dari jumlah 9 planet yang ada itu sekian banyak bintang yang ada. Ukuran satu bintang lebih sekian kali dari ukuran bumi. Lebih jelas ditanya bersama saya Google. Sebanyak bintang itu mungkin banyaklah bintang dari manusia. Mungkin, Allah alam. Tapi kata Nabi, orang itu tidak akan bisa meminum air telagaku, kata Nabi, kalau dia di dunia tidak galak baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Jadi walaupun kita tegak di muara telaga itu, di dekat ini telaganya, kita tegak ngomong-ngomong kan? Enggak bisa dia mengambilnya. Kenapa? Kalau syarat ngambil cangkir itu syaratnya solawat. Satu kali kata Nabi, minum dari air telaga Haud itu tidak akan haus selama-lamanya, selama dia berada di padang mahsyar. Padang mahsyar itu lama, dikumpulkan telanjang ulat bakanan nas yaumul qiyamah ta'riyanan. Manusia di akhirat nanti di padang mahsyar telanjang ulat, tidak saling awas. Tidak saling jenguk, saat itu sudah tidak mikirkan lagi. Yang dipikirkan hanya satu nasib. Saat itu tidak nyudik imam lagi. Telanjang. Orang yang namanya yang tidak Islami, walaupun ahli ibadat dia paling belakang. Yang namanya bukan nama Islami, paling belakang dia didudukkan. Dia tidak ikut barisan orang-orang yang baik. Jadi walaupun dia ibadat, dia di belakang. Walaupun dia maksiat, kalau namanya baik, menurut orang-orang saleh, dia di depan. Walaupun akhirnya dia duluan masuk neraka. Berapa tahun? Allah ya Rabb. Dalam kitab disebutkan jarak satu orang ke orang berikutnya. Misal ini ada wong, ini ada wong, jaraknya wong dua ini perjalanan 40 tahun. Satu hari di akhirat kata Allah dalam Al-Quran, bimiqdari 50 alf sanah. Satu hari di akhirat 50.000 tahun kali 40. 40 tahun kali 360 hari dikalikan 50.000 hari, 50.000 tahun. Tapi yang terasa lama ini siapa? Wong yang banyak beban. Example. Semakin banyak kita membeli barang di JM, semakin banyak kita membeli barang di Giam. Dia kan Giam. Kamu ini bayar yang ngolah ke kamu. Tulisan Giam baca gaya. Kita silakan masuk di Jaya, masuk di JM, masuk di mall-mall itu. Silakan, no problem. Lama dan dengan Anda akan keluar, tergantung banyak dan dikitnya barang yang Anda bawa. Semakin banyak barang yang Anda bawa dalam keranjang, semakin panjang antrian yang akan Anda hadapi. Ada yang begitu sampai keluar, benar? Cuma beli kuaci,
semangkuk itu. Batik lalu makan kuaci. Ada Doni tidak banyak, cuman banyak problem. Kuncit rambut, karet, beros, nete, ketahan kuku, cicik kan loh. Hampir beli ni banyak. Paksa siko-siko. Itulah kita yang galak berbuat kecil-kecil, tapi banyak yang diganggu. Metek daun ini, ngambil daun ini, ganggu yang ini, yang ini. Kita nak nulis, kita nak nulis. Benda kan lagi nulis, pena kita ni habis. Kita ambil pena kawan, tulis. Tidak ngomong, itu maling saudara. Kata Nabi, halo. Kata Nabi, bagi orang yang ahli ibadat, bagi orang yang beriman, mereka akan berada di padang mahsyar. Lamulah salat sunat 2 rakaat. Orang yang beriman dan ahli ibadat, orang saleh, ketika mereka di padang mahsyar, mereka akan berdiri di padang mahsyar. Lamola salat sunat 2 rakaat. You got a problem. Tidak ada problem. Belanja tidak. Masuk aja, nyari dingin. Masuk. Sudah tengok CCTV, betul? Hah? Kamu tengok Instagram Ustaz? Yang ada upload makan di rumah makan ni. Hah? Makan dia makan. Penuh meja ni. Rumah makan ni. Segala iwak ada kan. Makan. Ambil dua-duanya kan. Ambil kuahnya. Tidak ambil iwak. Di fotonya pula. Upload status. Yeah. Puji pelayan rumah makan itu. Makan aku dai. Oh sudah. Ngomong kasih. Adik buntu. Tapi wah. Sama dengan kita. Kalau hidup tidak ada problem, di padang mahsyar tidak repot. Makan hak wong ida, nganggu wong ida, ngedolimin wong ida. Cerita aku. Hah? Masalah tidak ada, problem tidak ada, tidak. Yang akan mengalami kesulitan di padang mahsyar, orang yang hidupnya banyak masalah. Kalau orang yang hidupnya banyak masalah, berarti salahnya hanya satu. Tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh dulu tak apa-apa. Aku bukan melangkah dulu. Ya, nah. Jadi apapun, siapapun, manapun dia, kalau dia mencontoh Nabi Muhammad, dijamin selamat. Karena Allah nyatakan, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Jadi Nabi Muhammad datang itu membawa agama, ajaran yang datang dari Allah. Nabi sebagai penyampai.
Agama itu bukan bikinan manusia, Bu. Agama itu bukan bikinan Nabi Muhammad Syar. Agama itu, Islam adalah agama murni dari sisi Allah. Nabi Muhammad cuma nyampaikan aja. Kalau agama ini kita yang muat, sekendak kita. Agama ini kalau kita yang muat dewe, sekendak kita. Kalau kita ini kan beda-beda. Karakter kita, kehidupan kita ini berbeda, enggak sama. Aturan Islam, keluar sperma harus mandi wajib, dan sperma tidak najis. Sperma tidak najis. Halo, sudah kan belajar biologi? Sudah belajar biologi? Ada gurunya? Halo ibu, biasa juga Tino biologi. Anak ada di mana? Aku. Pas. Sperma tidak najis. Halo. Misal ini yang lanang, cowok, dedo keluar sperma mimpi, itu kain atau celana atau sempak dibawa sholat sah sholat. Anda tahu sperma tidak najis. Kalau sperma najis, yang duduk ini najis kalau. Karena manusia dijadikan dari membuahi hidungnya dulu. Yang ada hidung telur ibu-ibu ada masa subur. Aja datang, mantu bunyinya. Ketika keluar sperma, itu sperma tidak najis, tapi kata ulama sebaiknya itu pakaian jangan dipakai untuk sholat. Kenapa? Karena sebelum sperma keluar itu kadang-kadang ada cairan, itu namanya mazi. Mazi itu kakak misal mani. Karena orang yang syahwatnya tinggi, seksnya tinggi, tetapi tidak ada tempat penyaluran, dianya sering keluar cairan, nyingoknya waktu dia kencing. Kita lanang ya, karena kita ini lanang, kita tidak tahu. Kencing, kecak leket, karena leket, begitu kita tekan, keluar. Ini hukum, begitu kita tekan keluar ada macam cairan, ada kalau macam cairan ini, itu mazi. Mazi ini najis, mazi itu najis, sehingga kata ulama walaupun dia suci, tapi jangan dipakai kain itu, karena dikhawatirkan sebelum sperma ada mazi. Tuh. Jadi ngapa ngajar di situ cerita apa aku tadi? Cerita apa Pak Ustaz? Biologi Ustaz.
Ya ngapa ngomong ke biologi? Lupa lagi. Ngomong apa lah tadi? Selawat alaihi wa. Ya sudah. Obat Cito. Hah? Jadi walhasil dia diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama itu ini dia. Agama seluruh dunia senang dengan Ustaz Somad. Sampai ke Hollywood, gaya pun. Hollywood, Holly atau Holly? Oh, nah, gaya tu. Sampai RRC, Republik Rakyat China. Boleh tak? Segala orang, dia ngomong bahasa Melayu. Siapa Ustaz Somad? Pejabat bukan. Tapi pejabat Indonesia, di Indonesia lagi tak berharga. Di Indonesia lagi tak ada hormat wang. Tak usah nak keluar negeri. Kita mau bantu pejabat. Nyakit kena hati rakyat, makan harta rakyat, datang terima sama terbangan, julak ke tulak. Kapan mereka dihormati? Ketika mereka menjabat. Tapi orang berilmu setiap saat dia mulia. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ditanya oleh sahabat, "Ya Amirul Mukminin, engkau nak milih harta apa milih ilmu?" "Pilih ilmu." Sayyidina Ali, "Ngapa?" "What?" "Ayat naon?" "Buat apa ini?" Ngapo, sebabnya ngapo? Kata Sayyidina Ali, kalau aku milih ilmu, sepanjang masa aku dihormati. Kalau aku milih harta, waktu ada harta habis tak berdoa. Mana nak ngomong macam itu Sayyidina Ali? Itu bahasa tembak. Kalau saya milih ilmu sepanjang masa, bahkan sampai mati di mulia Allah. Oi Ustaz Anu, oi Kiai Anu, oi Bapak itu. Siapa pimpinan PGN itu? Pak Edi Fitri almarhum. Sampai sekarang beliau terkenal namanya. Omnya sudah makan cacing kau, tetap mulia. Kita kaget ini kan SMA. Masih ingat guru SD? Guru SMP, guru ngaji, bahkan ada yang mereka sudah meninggal. Benar? Tapi kita masih ingat, ibu ngajari kami, Bu. Waktu dia meninggal kita nyingok, "Bu, terima kasih Ibu sudah ngajari kami maco. Ibu ngajari kami hitung-hitungan. Terima kasih Bu, semoga Ibu masuk surga." Nangis kita nyingok guru. Ilmu. Kalau harta, dia lagi ada duit. Kawan marah macam gulung, marah yang semut. Semut marah gulung. Kalau gulungnya habis, semutnya berlari. Kenapa engkau milih ilmu ya Amirul Mukminin, tidak milih harta? Kata Sayyidina Ali, kalau harta dibagi habis. Kalau ilmu dibagi tambah banyak. Kita punya uang 1.000, kita tunjukkan orang. Coba buat kita mana coba? Nggak ada lagi. Sudah diambil orang. Kita mana? Ngelupain orang aja. Nggak ada kita melamun.
Tapi kalau ilmu, halo Ustaz, apalah Ustaz pelajaran ini Ustaz doanya supaya ya Allah Ustaz kami betino ni pengen lah Ustaz hati senang, yang lanang dia Ustaz pengen hati senang, apalah amalannya? Banyak-banyak baca alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allati anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila baca itu Ustaz, iya pegang dada baca itu setiap habis sholat, insyaallah hati senang, urusan lancar, banyak orang senang dengan kita, rezeki dilancar. Iya Ustaz, iya diamalkan. Oh iya ni Ustaz, tengok kawan kita berhasil, hidupnya happy terus. Kita apa dia lah amalannya? Amalannya baca alam nasyrah atau sodrok. Satu topik dulu ngajarkan. Jadi aku mulai itu ku amalkan terus sampai sekarang. Senangnya nanti urusan alhamdulillah lancar, diamal pula oleh kawan. Kawan ini lancar pula, yang itu nanya lagi. Ku nanya Ustaz, aku di sana galak-galak. Hati aku tidak kenal Ustaz. Aku langsung amalan aku ini. Sudah nanjuk uang, sudah Ustaz nanjuk uang. Jadi Ustaz nanti lagi. Mai tidak ngomong? Tidak. Tapi kalau duit tadi, Ustaz tadi, Ustaz nanjuk Iqbal duitnya. Sudah Ustaz nanjukkan si Fulan duitnya. Jadi, Ustaz nanti lagi. Itulah harta kata Sayyidina Ali. Kalau harta punya nyok uang habis. Kalau ilmu, nah ini guru-guru, yang belakang depan, inilah modal ngajari mobil. Ini 800. Kamu belajar bagunya itulah. ini. Tetap ini. Ya kan orang mobil baru ina. Ustaz sekolah dulu tanya dengan bapak-bapak guru yang umurnya antaran saya, umur 45. Dulu belajar maco bahasa Indonesia itu ada kucing dalam ngago. Kucing buku bahasa Indonesia. Pelajaran kami ini BUD Budi. Pemain dalam buku itu cuma 4. Budi, Bapak Budi, Bapak Budi. Ibu Budi, Bapak Budi, Bati dan Budi. Ada yang kelas 3 kalau tidak salah itu paman. Ada paman itu kok. Paman. Ibu dan ayah pergi ke rumah paman. Segala. Dari dulu 4 beradik ini Budi sama bukunya. Kucing ada. Alhamdulillah kami 4 beradik sampai kuliah kalau. Kuliah kami yang 2, yang jelas SMA kalau kami bilang. Pacak maco kalau tahu duit kalau. Dari buku itu. Ini Budi, ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar. Ya. Ustaz umur sudah 45 tahun. Nyari buku yang nerangkan Ibu Budi balik dari pasar kan. 45 tahun belum balik-balik. Nunggu Bapak Budi nak makan. Benar tak Bu? Ingat buku maco dulu. Buku maco Budi dulu. Nah, sampai saat ini belum balik Ibu Budi. Cari kemana lah Ibu Budi. Kesian Bapak Budi nak makan. Tahun ini Budi diajar oleh guru, ini Budi 1 tambah 1 2. Bukan ya ini 2. 1 tambah 2. Dari dulu orang punya ilmu kata Sayyidina Ali tidak dimakan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Mana itu? Dari zaman Nabi dulu itulah bacaan. Punya ilmu. Tapi kalau duit enggak laku lagi sekarang. Mana ada orang mau pakai uang yang ada monyetnya? Ada duit 500, nemu tak kamu? Pernah nemu duit? Ada tak nemu duit? Ada. Sudah ada ya? Ada. Yang duit 500 hijau monyet ya? Nah, mana duitnya? Ada. Sudah tidak berlaku lagi. Sekarang banyak gambar-gambar di duit itu pala botak. 10.000 pala botak. Ya? Apa? Foto-foto baru. Kalau dulu foto di duit itu pahlawan galau. Yang gagal duit 10.000. Sultan Mahmud Badaruddin, benar? Masih di bandara. Allah bagus no. Ganteng. Belaga. Duit 1.000 pernah Patimura. Pangeran Antasari. Imam Bonjol. Diponegoro. Itu duit lama, tapi uangnya bagus-bagus. Dan memang pahlawan yang dikenal. Cuman ada masanya. Sekarang nggak berharga lagi. Ngobah presiden, ngobah gambar. Ngobah. Tapi ilmu selalu mulia. Maka itu dalam dunia pendidikan harus yang namanya belajar, Nabi ngajarkan harus belajar. Supaya kenapa? Kepada tingkat hadis Nabi, Rasul nyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi tidak ngajari lebih-lebih. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah yang bermanfaat untuk orang. Selesai. Harus kita mencetak diri kita menjadi orang yang bisa manfaat untuk orang lain. Sekolah itu cuma sekadar mencari gelar akademis. Tapi ilmu sarjana bisa dimiliki orang tidak sekolah. Cuma dah acak muka praktek. Ada orang kampung belajar cara menerima nyambut orang beranak, boleh baik. Tapi dia tidak bisa dianggap sebagai bidan. Tapi untuk penolong, itulah namanya dukun beranak. Nah, inilah nak pakai bidan, pakai dokter. Yang duduk depan ini dukun beranak kan, betul? Dukun beranak, pakai nginap. Sehat. Menjadi pejabat hebat di Jakarta ini, yang jadi ngomong hebat sekarang ini, yang umurnya sudah 60, 70, itu anak di dokter nggak tahu. Baru ini ada dokter, benar? Nah, kita nih nak, anak di dokter, bisa saja ilmunya. Cuman kita tidak kasih gelar. Cuman gelar itu cuman kadang-kadang kuantitas aja. Yang dicari ini berkualitas. Nah, yang berkualitas inilah yang perlu antara ilmu dan pengalaman. Kita nyingok macam Ustaz ini penceramah, nyingok Ustaz Somad, ya Allah hebatnya dia ceramah, Allah keluas ilmunya. Bisa lancar begitu dengan ilmu dan pengalaman. Kalau tidak ada ilmu, hidup di dunia ini tidak akan berharga. Aku gawe ke dunia ini modal ilmu. Uang korupsi itu lagi makin ilmu. Oh, ada ilmunya itu ilmu otak. Ini ada Ada penerimaan pegawai. Tesnya cuma hitung-hitungan.
5 tambah 5 berapa? 10 Pak, tak lulus. Kau 5 tambah 5 6 Pak, tak lulus. 6, tidak Pak, tidak lulus. 5 tambah 5 3 Pak, lulus. Nah, ngaku lulus Pak? 6 buat Bapak, 3 buat aku. Ngaku. Ini opsi namanya. Nah, habis ilmu sederhana dipakai ilmu. Ini yang jawab terutama. Kita wong lanang harus punya 3 modal. Kalau wong lanang dia hidupnya punya 3 modal, pasti hidup anak bini. Kalau dia nikah, pasti hidup anak bini. Ingatkan 3. Pertama ilmu, kedua tenaga, ketiga kemauan, pasti hidup anak bini. Kalau lanang punya 3 ini pasti hidup. Dia nak kata gawe, tapi dia ada ilmu, ada kelebihan tenaga, kemauan ada pegawai, ngenek.